Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak sekalian? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar pagi ini? Allahu Akbar. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita kembali belajar. Masih BDR ya, belajar dari rumah. Masih tetap melakukan kunjungan rumah. Anak-anakku sekalian, jangan lupa kenakan masker. Ini Adiba pakai masker pintar. Umi, siapa yang tidak bawa masker ini hari? Sebagian besar tidak pakai masker ini nih. Dengar, kita tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan itu tetap dipatuhi. Cuci tangan ini Pak, ini hari tetap bawa. Ini hand sanitizer, Pak bawa. Ya, setiap hari itu Pak bawa hand sanitizer. Untuk apa? Untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman penyakit. Karena sekarang kita masih dalam masa apa? Masa apa? Masa corona. Jangan lupa. Masker yang sudah dibagi ke sekolah itu tuh, jangan lupa juga. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar. Kita mau belajar. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita apa? Berdoa dulu. Ayo satu orang atau ketua kelas pimpin kita doa dulu ketua kelas. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, udah berdoa. Nah, sebelum kita melakukan kesepakatan kelas untuk kita belajar hari ini seperti biasa. Sebelum belajar kan kita buat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita tarik nafas dulu. Siapkan tangannya bagaimana seperti biasa. Tangannya tarik nafas, hembuskan. Jadi yang tadi pagi marah karena tidak dapat uang jajan, ngambek dengan mama, ngambek dengan bapak, terus dipaksa bangun tidur, dipaksa kerja kembali tugas rumah. Coba kita lepaskan semua sebelum kita belajar. Tarik nafas 3 kali, 1, 2, 3, 1, tarik, lepas. Tarik, lepas, tarik, lepas, tepuk tangan. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah lakukan tadi untuk melepaskan semua pikiran-pikiran kita di rumah supaya kita belajar dengan baik. Nah, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu. Mau belajar di sini atau di luar? Di luar maksudnya di halaman. Mau tidak? Mau belajar di halaman. Oke, Pak setuju. Setuju tidak yang lain? Setuju. Ya. Kemudian harus menjawab satu-satu orang. Angkat tangan yang mau jawab harus acungkan tangan. Tidak apa? Mengganggu? Tidak mengganggu teman, tidak usil selama belajar. Bisa tidak? Bisa. Sepakat tidak? Sepakat. Kalau sepakat tepuk tangan 2 kali. Ya, sekarang kita keluar belajar di luar. Ayo. Silakan. Bukunya taruh saja di sini dulu.
Bu, taruh tasnya. Ya, anak-anakku sekalian, kita lihat halaman ini masih kotor. Ayo pilih sampahnya, buang di tempat sampah sana ditaruh. Ayo sama-sama kita pilih sampah. Ayo. Pilih sampah. Ayo, taruh sini. Tempat sampah, ayo. Yang kecil-kecil. Nah, kalau sudah, kembali duduk. Kembali duduk. Nah, di sana dulu ya. Kami belajar, saya belajar dulu ya. Ayo duduk. Ayo sudah. Kembali duduk. Ah, di sana. Iya, sama saja. Sama saja. Ini di sini ada nih. Ini bisa 2 orang nih. Ayo. Lebih nyaman. Adam. Nah, sudah. Sini ada ya. Ya. Baik. Sudah nyaman belum duduk? Nah, Nauzi di sini. Nauzi di sini. Itu. Lebih nyaman. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Hari ini sudah ujian tengah semester toh kita? Kemarin kerja tidak tugasnya? Ujiannya, pekerjaan ujiannya sudah lihat nilainya? Sudah lihat nilainya semua? Nilainya bagus-bagus tidak? Bagus, berarti dibantu mama, bapak, dan kakak toh? Kalau ujiannya di rumah. Nah, hari ini kita masuk ke tema 7. Tema 7 yaitu tentang kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Sekalian, kita sudah ujian tengah semester kemarin. Sudah ujian tengah semester, kalian sudah selesai tugas semua. Bagaimana nilainya? Bagus tidak? Bagus. Siapa yang kerja itu di rumah? Mama bantu toh? Bapak bantu. Umbu, siapa yang bantu kau di rumah kerjakan ya? Kakak, bagus. Ya, hari ini kita masih di semester 2 di tema 7, kebersamaan. Kebersamaan di rumah. Nah, subtemanya kebersamaan di rumah. Kita belajar, kita mendengarkan cerita. Setelah mendengarkan cerita, kalian menjawab pertanyaan yang Pak ajukan. Setelah menjawab pertanyaan yang Pak ajukan, kemudian kalian bercerita di antara teman. Bercerita 2 orang nanti. Setelah bercerita, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari teman. Bisa tidak? Bisa tidak? Ya, Pak bacakan dulu ceritanya. Setelah itu 1 orang yang baca. Setelah itu 1 orang yang baca, Pak bacakan ceritanya, kemudian 1 orang yang baca. Bisa tidak? Bisa. Oke, Pak baca dulu ceritanya tentang tupai dan kura-kura. Di tepi hutan, hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tahu lambat tidak? Tahu. Lambat itu bagaimana jalan? Coba 1 orang contoh. Lambat. Pernah lihat kura-kura? Pernah. Pernah lihat kura-kura? Pernah. Lihat di mana? Lihat di TV Pintar. Siapa yang sering di laut? Pernah lihat di mana? Rumah dekat pantai nih. Lihat di pantai toh? Ini, lihat di pantai. Kita lanjut ceritanya. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasehati. Suatu hari, tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut terdapat kolam. Tanpa ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. Hai tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh,
kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberi saran. Ya, aku sudah tahu, ucap tupai. Tupai merasa kesal karena dinasehati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangganya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba tupai terpeleset. Kalau sudah terpeleset berarti jatuh. Buah apel yang dibawanya jatuh. Aduh, apelku jatuh ke dalam kolam, ucap tupai sambil menangis. Sudahlah tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon, ucap kura-kura menasehati tupai. Walaupun sedih, tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang kamu jangan sedih lagi ya," ucap kura-kura. Sudah dengar tadi cerita yang Pak bacakan? Sudah. Sudah dengar semua belum? Sudah. Sudah dengar semua. Nah, di dalam cerita tadi tentang binatang. Binatang ada berapa ekor di situ? Dua ekor. Yang tahu acungkan tangan dan jawab. Ada 2 ekor. Apa dan apa? Binatang apa? Kura-kura dan tupai. Kura-kura dan tupai. Apa yang dilakukan kura-kura sehingga tupai jengkel dengan kura-kura? Ya? Menasihati. Suka menasehati. Kamu di rumah sering dengar orang tua nasihati tidak? Dengar. Sering dengar orang tua nasihati tidak? Dengar. Biasa pasti ada yang kesal nih kalau orang tua nasihati. Betul tidak? Azam, jangan mandi air laut, panas. Ibaka, Azam tidak mau pasti. Apa ya pasti toh? Tahu? Betul tidak? Betul tidak Azam? Jangan mandi air laut. Jangan mandi air laut. Rafa pasti. Rafa, Mario mesti. Ibaka, Rio. Toh? Biasanya toh? Mandi panas. Kemudian siang-siang. Basman, stop sudah tidur siang. Masih main bola, biasanya toh? Betul tidak? Waktu itu orang tua nasihati kesal tidak? Kesal tidak? Kesal pasti. Nah, jangan ikut seperti tupai. Bisa bahaya, contoh main sepeda siang-siang. Main sepeda di jalanan ramai. Resikonya apa? Ditabrak, jangan sampai ditabrak kendaraan bermotor, mobil. Terus mandi air laut, jangan sampai tenggelam. Harus ada orang tua. Mandi waktu ada orang tua, ada adik kakak di situ. Selanjutnya berikut, apa yang dilakukan tupai? Tupai melakukan apa? Apel. Ya, memetik apel. Memetik apel. Terus sudah dengar semua tadi ceritanya, tempat sudah tanya semua. Selanjutnya satu orang bacakan cerita, kita yang lain dengar. Ya, siapa yang mau baca? Basman. Ya. Suara yang lantang dari sini supaya semua teman-teman dengar. Ya. Di tepi hutan hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasihatinya. Suatu hari tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut dapat kolam. Tanda ragu tupai berlari dan memanjat
pohon apel tersebut. Hai tupai, hati-hati soalnya ini kolam tuh ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberi saran. Ya, aku sudah tahu, ucap tupai. Tupai merasa kesal karena dirasaki oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangganya penuh. Kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba tupai terpeleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. Apelku jatuh ke dalam kolam. Ucap tupai sambil menangis. Sudahlah tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah menasihati kamu untuk hati-hati. Sekarang berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon. Ucap kura-kura menasihati tupai. Walaupun sedih, tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri tupai dan berkata, ini apel-apelnya tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu. Ucap tupai sambil menangis. Kura-kura, maafkan tupai. Yuk, tepuk tangan untuk Basman. Sudah dengar semua tadi. Sudah tanya, itu pemarahnya siapa-siapa tadi? Tupai dan kura-kura. Yang memetik apel siapa? Tupai. Apelnya jatuh. Kenapa apelnya jatuh? Karena dia memetik terlalu banyak. Ya. Sekarang Pak kelompokkan dua-dua orang untuk bercerita sama teman. Bercerita dengan temannya. Ayo dua-dua orang berdiri. Berdiri dua-dua orang cerita sama cerita. Ceritakan kembali cerita tadi yang didengar. Pak sudah sampaikan di awal-awal tadi bahwa saling menceritakan kembali cerita yang sudah didengar. Boleh duduk tidak apa. Rafa dengan Pak. Ayo mulai cerita. Rafa di Pak sini. Muka sini. Muka dibalik. Mbak. Mulai cerita ya Rafa. Kura-kura dan mulai. Ayo. Pergi. Petik apel. Kamu akan mencari kura-kura yang panjang nama. Rafa duduk dulu, Pak dengan teman-teman yang lain. Ayo. Bagus Adiba. Bagus Umbu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah bagus, sudah bisa cerita. Masih berdiri di tempatnya masing-masing. Nah, setelah orang melakukan hal baik untuk kita, kita harus apa bagaimana? Setelah kita ucapkan terima kasih kepada teman, apa saja contoh? Abi, Pak pinjam poin ini. Pak harus bilang apa? Pak harus bilang apa? Terima kasih. Pak harus bilang apa? Terima kasih. Selain itu apa lagi? Orang nasihati kita, orang tua nasihati kita, kita harus ucap terima kasih. Teman nasihati kita, kita harus ucap terima kasih. Jadi seperti itu. Ingat baik-baik ya.
Bisa ini? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Ya. Baik, sudah anak-anak sekalian. Tugasnya nanti cerita di rumah. Suruh orang tua baca lagi cerita tuh. Kemudian orang tua dengarkan. Kamu dengarkan yang orang tua baca cerita. Videokan, kirim ke WA grup kita. Sudah dengar ini? Cerita, videonya dikirim ke ya WA grup kita. Bisa ini? Bisa. Kamu ceritakan kembali sendiri di depan. Sambil orang tua video. Orang tua cerita di kamu dengar video. Kemudian kamu cerita sendiri, kirim di WA grup. Bisa ini? Bisa. Itu saja. Lipat tangan semua. Niat baik-baik. Kita mulai BDR tetap laksanakan. Hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Tugasnya kirim di WA. Kalau tidak kumpul di sekolah hari Jumat besok. Bisa ini? Sekarang lipat tangan. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Teriak. Ya, tidak. Satu orang pimpin doa dulu. Ya. Teman-teman, Teman-teman, sebelum kita selesai kegiatan kita. selesai kegiatan kita, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Amin. Ingat, tetap patuhi protokol Kesehatan. kesehatan. Pakai Masker. selalu. Tangan. Pakai apa? Sanitizer. Hand sanitizer. Kalau tidak pakai sabun dengan air yang mengalir. Ayo, dah pulang ke salin. Hati-hati di jalan.